Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk 2 jam ke depan kita akan belajar tentang membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, sebelum belajar atau memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai menurut keyakinan masing-masing. Ya, berdoa selesai. Dan untuk mengetahui siapa saja yang tidak masuk, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Tetapi untuk mengefektifkan waktu, sebaiknya Ibu bertanya saja, kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah semuanya masuk. Hari ini kita akan mempelajari tentang membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian teks editorial, lalu struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Lalu minggu yang kemarin juga kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak sih bagaimana mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial? Ya, coba dijawab. Ya, jawabannya cukup baik. Baiklah, teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap atau pandangan redaksi media terhadap suatu peristiwa yang diawali dengan tesis, kemudian argumentasi-argumentasi, dan pendapat atau saran. Tesis ini berupa pengenalan peristiwa atau pengenalan isu ya yang disampaikan oleh redaktur atau si penulis teks editorial ini. Lalu si redaktur tersebut menyampaikan argumentasi atau pendapatnya terhadap peristiwa atau hal yang sedang diberitakan tersebut. Lalu yang terakhir adalah pendapat atau saran, atau pendapat saran ini dapat disisipkan juga harapan si penulis atau harapan si redaktur terhadap pihak terkait mengenai isu atau peristiwa yang sedang terjadi. Artinya dalam teks editorial akan selalu ada fakta dan opini. Ya, sebelum Ibu memasuki pembahasan tentang fakta dan opini dalam teks editorial, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian, ada yang tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan fakta? Ya, coba dijawab. Ya, jawabannya cukup baik. Ibu akan menjelaskan fakta adalah hal keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta ini sulit terbantahkan karena bisa dilihat, didengar, dan diketahui oleh banyak pihak. Maksudnya, fakta ini memang suatu hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya, seperti kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini sebelum ditulis oleh si penulis editorial ini, masyarakat sudah mengetahui terlebih dahulu, sudah melihat pada kenyataannya ada kecelakaan di daerah tersebut. Nah, itu sudah tidak bisa terbantahkan kecuali ada opini-opini atau berita-berita lain yang menambahkan tentang kecelakaan tersebut. Contohnya sebabnya, lalu bagaimana peristiwa itu terjadi, itu bisa saja ditambah-tambahkan sehingga fakta yang ada sebelumnya itu bisa saja berubah. Lalu namun fakta itu bisa berubah jika ditemukan fakta baru yang jelas dan akurat. Lalu fakta itu disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kalimat yang mengandung fakta disebut dengan kalimat fakta. Nah, itu tadi penjelasan mengenai fakta. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang opini. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu opini? Ya, coba dijelaskan. Ya, cukup baik jawabannya. Ibu akan menambahkan, selain menyajikan fakta, teks editorial juga terdapat opini atau dilengkapi dengan opini. Opini ini dapat berupa tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Jika fakta tidak bisa terbantahkan, justru opini ini masih bisa diperdebatkan.
Nah, opini dalam teks editorial ini berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan juga saran penyelesaian masalah. Nah, itu tadi mengapa di akhir penulisan teks editorial itu terdapat saran atau pendapat atau harapan dari si redaktur atau si penulis teks editorial terhadap pihak terkait mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai fakta dan opini dalam teks editorial. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu adalah mencari teks editorial. Ini per kelompok saja ya, karena cukup banyak juga. Satu meja 2 orang atau satu kelompok berisi 2 orang. Tugasnya mencari teks editorial dari media massa. Lalu kalian bisa mencari atau tugasnya mencari kalimat fakta dalam teks tersebut. Setelah itu kedua, mencari atau mendata kalimat opini dalam teks editorial tersebut. Untuk mempermudah pengerjaannya, Ibu akan membuatkan teks seperti yang ada di papan tulis. Ibu akan memberikan waktu 15 menit, ya paling cepat 10 menit untuk kalian mengerjakan tugas ini. Lalu setelah itu dikumpulkan dan kita akan membahasnya satu persatu ya untuk penugasan ini. Ya, sudah 10 menit untuk semua tugas mohon dikumpulkan. Lalu untuk satu kelompok, satu anggota untuk mewakili penyampaian atau mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah dikerjakan tadi. Untuk yang kelompok pertama, coba maju ke depan untuk menjelaskan pendapat atau menjelaskan hasil dari kerja kelompoknya tadi. Ya, untuk kelompok pertama hasilnya sudah bagus, lalu dilanjutkan untuk kelompok kedua. Ya, kelompok kedua juga sudah bagus. Ya, semua kelompok sudah maju, semua tugasnya baik dan sudah bagus, sesuai dengan apa yang Ibu inginkan, sesuai dengan soal yang Ibu berikan, sudah rapih penulisannya, lalu itu tadi tugas yang sudah Ibu berikan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan memasuki materi baru, yakni menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Nah, di ujung pembelajaran ini, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Ya, coba kamu jelaskan atau berikan pendapat kamu tentang kesimpulan pada materi pada hari ini. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Ya, kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini adalah dalam teks editorial itu terdapat fakta dan opini. Fakta merupakan peristiwa, keadaan, dan hal yang nyata, sedangkan opini berupa pendapat atau kalimat mendukung fakta yang disampaikan oleh redaktur atau si penulis teks editorial tersebut. Fakta dan opini ini juga sangat berhubungan ya. Kalau fakta ini yang memperkuat argumen yang memperkuat teks editorial, sedangkan opini juga yang dapat memperkuat fakta, tetapi keduanya dapat memiliki sifat yang berbeda. Jika fakta itu tidak dapat dibantah lagi, sedangkan opini dapat diperdebatkan. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.